Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Astagfirullah ya. Jadi sebenarnya aku ya menyampaikan sesuatu hal ya kepada semuanya ya. Jadi dari kemarin aku pengen berkata seperti ini, guru besar, para ulama yang menyikapi hari akhir ya. Di sini kan berdasarkan ceramah-ceramah yang aku dengar ya, bahwa Dajjal atau kekuatannya atau tentara Dajjal akan memasuki semua negara, semua wilayah, perkampungan, bahkan sampai ke ganggang ya, ganggang rumah aku. Bagaimana nih? Jadi di sini ya, ini menyatakan bahwa Indonesia ini sudah dimasuki ya, mengerikan sekali. Jadi aku ingin mengatakan ya, bahwa apa yang dikatakan oleh guru besar, para kiai-kiai yang sudah wafat itu benar ya. Jadi periode ini yang sekarang itu udah benar-benar mengerikan sekali ya. Tahun 2023 jambu aku pohon jambu ya, kan ada dua, yang dari alam natur sama yang tanaman salah satu jemaah ya, seperti terbakar ya, jadinya gosong ya, terbakarnya gosong. Tapi kalau pohon mangga ini punya tetangga ini mah itu apa ya, kena panas dalam 2 hari apa ya, 2 hari kalau aku perhatikan, dalam 2 hari apa sehari atau ada semalam ya, langsung mengering pemirsa. Dan angin itu yang menebarkan apa ya, daun-daunnya. Aku sedih, luar biasa sedih ya. Kenapa ya Allah ya Rasulullah sampai seperti ini gitu ya. Kalau orang yang awam biasa coba melihat, oh ini pohon kering Mi katanya, terus ya paling misalkan daunnya bikin sampah gitu ya. Kalau aku enggak. Jadi ini tuh udah tanda-tanda dari alam bahwa kekuatan Dajjal, tentara Dajjal, atau mungkin Dajjalnya itu yang bikin aku ngeri lah ya. Jadi benar ya. Makanya kan kalau Indonesia ada banjir bandang, gempa, terus apa lagi ya, sudah ngeri lah ya. Bener kata ulama, guru-guru besar yang udah wafat, kamu banyak beramal baik, terus ibadah ya. Ibadah itu kan maknanya luas ya, ngaji, sholat, dengerin murotal, dan lain-lain lah ya. Pokoknya intinya di situ. Nah di sini, kenapa aku masih punya tanaman hijau ya? Aku punya cerita apa yang aku rasakan ya, ketika aku lagi membawa motor, terus aku sedang melakukan berbuat kebaikan ya. Jadi aura si aku tidak tahu apa itu kekuatan Dajjal, tentara Dajjalnya atau si Dajjalnya ya. Jadi dia seneng ngeliatin aku tuh banyak berbuat baik gitu, berbagi, bersedekah, menolong orang. Dia seneng gitu loh Pak Ustadz akhir zaman. Jadinya itu begini ya. Jadi aku menyikapi hal tersebut, kenapa Dajjal itu malah menunjukkan ke sunnah-sunnah Rasul gitu ya. Bukannya kan dia itu Dajjal gitu ya, atau tentara Dajjal atau tentara Dajjal ya, tetapi dia malah mengarahkan ke sunnah-sunnah Nabi Muhammad gitu ya. Karena alasannya si Dajjal atau tentara Dajjal itu ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad begitu. Di sini jadi dia tidak berani mengganggu tanaman aku ya. Jadi seolah-olah malah aku ikut mendukung dong. Tapi di sini kan kekuatan Dajjal itu membantu tetapi membantu tetapi sekaligus mencelakakan. Bener gak? Jadi kekuatan iblis, setan itu tidak ada yang bisa dipercaya pemirsa. Jadi hanya kekuatan Allah ya, Allah Rabb kita yang satu-satunya kaum mukmin percaya ya, kaum mukmin. Tapi aku tidak menyudutkan agama lain ya, karena teman-teman
aku juga kan yang berbeda agama. Jadi ini mah berdasarkan pengalaman aku sebagai mukmin ya, muslimah. Jadi di sini itu apa ya? Dia itu seperti tentara Dajjal, apa Dajjalnya itu seneng sama mukmin yang gemar melakukan kebaikan. Nah, gitu. Kalau yang aku kaji, kenapa seperti itu? Karena banyak yang dari komunitas Dajjal itu kayak berkhianat gitulah ya, terus bahil gitu, bukan bukannya apa ya, kalau kita mah mengarahkan ke kebaikan, jadi banyak ya berkhianat lah intinya. Ada berkhianat karena keduniaan atau apa ya, aku juga tidak tahu lah ya. Jadi intinya tuh di situ. Bahasa akhir zaman gimana nih, aku bener-bener giri. Pantesan 7 tahun yang lalu aku tuh dilarang pulang ke Indonesia. Kekuatan besar sekali, kamu tidak boleh pulang ke Indonesia. Kata aku tuh, bagaimana aku tidak pulang ke Indonesia? Dalam hati ya, aku berdialog kan, entah sama Allah dan Rasulullah ya, karena aku merasa ada di belakang aku yang mengikuti aku gitu. Bagaimana aku punya tanggung jawab, amanah itu berat pemirsa, dan sekarang juga taruhan dan nyawa aku sendiri. Jadi di situ, tapi qadarullah ya, Allah memberikan aku kekuatan, panjang umur, sehat semuanya ya, dan aku berharap aku memberikan keberkahan buat yang lain, begitu dengan yang aku ajarkan ya kepada orang-orang terdekat aku lah ya. Di sini aku akan menyampaikan Pak Ustadz, aku mah bukan pengikut Dajjal Pak Ustadz, meskipun hijau begini tuh aku punya ini tuh sebenarnya ini tuh jadinya apa ya, ini mah doa aku sama Allah, ya Allah aku selalu berikan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi di situ kenapa alasan Dajjal itu, Dajjal apa tentara Dajjal ya, jadi selalu mengarahkan ke ajaran Nabi Muhammad karena dia ingin mendapatkan syafaat. Di sini seseorang masih dipertanyakan ya, aku ini sebagai seorang perawat, tapi di akhir zaman ini bukan sebagai perawat, tetapi seseorang yang saling mengingatkan dalam kebaikan, dan aku dikuasakan sama Allah untuk nih bidara. Jadi untuk itulah istilahnya terapi sendiri ya. Jadi kata aku tuh kalau ada yang Mi tolong aku gitu ya, aku punya keluhan ini, ya udah kamu itu sendiri terapi sendiri, dimandiin gitu ya istilahnya. Jadi terus sholawatan sama doa. Jadi aku tidak pernah berniat mengobati, apalagi jadi pengobatan ya. Jadi aku mah menyarankan, mensuggest agar dia itu menerapi diri sendiri gitu ya, karena keyakinan din dalam hati, keyakinan dalam kolbu terhadap Allah ya, maka itu adalah kesembuhan. Jadi ceritanya itu seseorang mohon maaf ya, aku tuh tidak berniat menceritakan ini, tapi aku bingung apakah beliau itu masih sehat, terus hanya dimasukin jin, maksudnya seorang pria dari luar negeri, ataukah dia itu sudah wafat, sudah meninggal, dan isinya itu murni jin gitu. Hanya 2 pertanyaan itu, aku tuh gelisah, hanya itu. Dia itu berarti kalau dia udah meninggal ya, berarti dia itu jin dong, atau kalau enggak yang udah mati tidak bisa dihidupkan, kecuali kayak ada seperti apa ya, kalau aku dengar dari cerita mah ada kayak mukjizat salah satu nabi ya yang bisa untuk saksi ya. Nah, di sini sebenarnya kenapa ada alasan Dajjal itu bisa membangunkan orang-orang yang sudah mati ya, kata kayak ayah, ibu gitu ya. Itu yang dipakai kekuatan Dajjal itu, kalau menurut aku ya, coba kita sharing, itu adalah jin korin ya. Jadi Dajjal itu seperti iblis gitu ya, kalau katakan iblis mah iblis tetap, dan teman-temannya itu jin korin. Jadi dimasukkan ke situ ya, ke si jasad manusia ya. Ngeri nggak? Aku berharap beliau itu masih hidup, benar masih hidup ya.
karena doa aku. Karena kalau aku menerapi ya harus ada hasilnya dong kalau manusia ya. Tapi kalau dia murni di dalamnya jin ya, jin misalkan jasadnya sudah meninggal, otomatis ya tidak bisa diobati ya. Sama dengan hikmah nih. Jadi aku selalu mengajarkan hikmah dalam kehidupan ini. Apa sih yang kita bisa ambil dari adanya wabah corona, adanya peristiwa-peristiwa yang kita alami gitu dalam hidup ini. Jadi kalau Dajjal tidak bisa diajarkan ilmu hikmah ya. Tetapi kalau dia itu masih hidup, tentara Dajjal, otomatis masih bisa diajarkan ilmu hikmah ya. Kalau kita mah masih bisa lah ya. Kalau hidayah hikmah itu bisa. Misalnya gini loh. Seseorang minta diajarkan ilmu hikmah gitu, misalnya diajarkan sama aku, kalau enggak sama-sama lah belajar, terus terapi sunnah gitu ya, bisa diobati. Nah tetapi kalau kalau wadak badannya itu sebenarnya udah nggak berfungsi dan dalamnya itu jin misal, berarti tidak bisa diobati dong gitu. Itu dua pertanyaan itu Pak Ustadz, aku gelisah banget nih, gimana ya teman-teman semua. Jadinya aku berharap beliau itu masih murni manusia yang hidup dan hanya kesurupan. Kalau kita maksudnya gini loh, hanya mempelajari ilmu berarti masih bisa ya, ilmu Dajjal gitu ya, masih bisa disembuhkan ya. Tetapi kalau beliau itu sudah wafat, meninggal, terus dalamnya jin korin ya, otomatis ya aku juga tidak bisa, dan aku berusaha menjauh gitu. Tetapi ya itu, kalau memang Dajjal atau tentara Dajjal itu ingin dapat syafaat ya, semua orang kan pengen dapat syafaat, baik semua muslim bahkan manusia ya ingin dapat syafaat Nabi Muhammad kalau yang ada diberikan hidayah ya sama Allah. Jadi di situ ya aku tuh bener-bener gelisah, nggak bisa tidur coba. Jadi kerjaannya ngopi terus, ngopi jadi ngopi dan ngopi. Aku gelisah, kenapa aku seperti ini. Jadi ini apa ya, mungkin ini jawaban kenapa nenek aku itu selalu memberikan ayat Al-Quran ya. Jadi aku harus mencermati apa yang terjadi dari keadaan alam ini pemirsa. Jadinya itulah, aku tidak tahu ya, yang penting kita berusaha untuk melindungi keluarga masing-masing lah ya, semuanya kum. Aku tidak mau membahas orang-orang yang menyakiti, menzolimi aku. Yang jelas jagalah gitulah ya, karena kekuatan Dajjal itu sudah begitu besar, luar biasa. Bahkan kan yang udah sesuatu yang mengerikan. Itu aja deh yang ingin aku sampaikan sementara ini ya, itu aja dulu. Dan aku juga sebenarnya lagi menyimak gitu ya. Kalaupun aku menolong itu tidak pilih-pilih, semuanya tuh ditolong ya, maksudnya dalam segi berbagi ya, tidak hanya untuk Palestina, sumbangan Palestina, semuanya. Kalau aku ya ya udah gitu aja deh ya. Sore ini aku benar-benar luar biasa ya, selalu gelisah Pak Ustadz. Tapi jawaban itu pasti ada, seperti yang kisah nenek aku ceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan aku. Jawabannya akhir zaman ini semuanya terbuka gitu, cuma yang satu yang belum diperlihatkan, yaitu sosok itu gitu. Udah ya. Assalamualaikum semuanya.